Sedangkan saya kan outsider ini. Jadi saya hanya orang yang ya tertarik dengan studi disabilitas karena masih sulit untuk menemui tulisan-tulisan yang terkait dengan perkawinan dan disabilitas. Seperti itu. Oleh karena itu, alhamdulillah, setelah menyelesaikan program doktor, kemarin sempat ditanya kira-kira mau fokus studi di mana. Ya, sesuai dengan bidang saya, jadi saya putuskan untuk fokus kepada perkawinan disabilitas itu karena banyak sekali yang belum belum terbahas dalam konteks saat ini ya. Karena mungkin eh, salah satu faktornya ya penyandang disabilitas itu dalam tanda kutip masih masih minim gitu ya. Lalu kemudian juga banyak sekali faktornya baik itu secara politik dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Oleh karena itu, izinkan saya memaparkan hasil riset saya. Nanti bisa didiskusikan gini ya. Jadi saya juga minta masukan arahan seperti itu. Karena bagaimanapun tidak ada penelitian yang sempurna, gitu kata penguji kemarin ini. Jadi saya kayaknya diuji lagi sama teman-teman ini untuk terkait dengan penelitian yang saya tulis ini. Jadi di sini terkait dengan perkawinan disabilitas di Indonesia. Mungkin pertanyaan simpelnya ya bagaimana sih haknya mereka itu? Apa saja haknya? Lalu kemudian tantangan-tantangannya itu apa ketika mereka menikah? Lalu kemudian solusi yang bisa ditawarkan dengan basis makosid syariah itu seperti apa? Mungkin itu tiga pertanyaan poin yang akan kita jawab bersama-sama seperti itu. Oke, bisa next, Mas. Kenapa kok meneliti atau mengkaji perkawinan disabilitas? Ya, jadi memang berawal dari kondisi perkawinan disabilitas itu sendiri. Jadi ada tiga sumber akademik ya yang menjadi kegelisahan saya pribadi itu bahwa yang pertama emang betul penyandang disabilitas itu masih minoritas, akan tetapi ketika kita melihat data gitu ya, di Indonesia itu sudah mulai mencapai 22,97 jiwa atau 8,5% dari penduduk Indonesia. Dalam artinya ini sudah mau mendekati angka 10% dan mau nggak mau kita harus perhatikan teman-teman penyandang disabilitas ini. Begitu juga di Jombang. Di Jombang itu pada tahun 2019 itu yang tercatat ya. 2019 itu ada 306 penyandang disabilitas sensori. Jadi sebelumnya eh, banyak sekali ya macam-macam penyandang disabilitas itu. Ada disabilitas fisik, ada disabilitas sensorik, lalu kemudian ada juga yang namanya disabilitas intelektual. Tetapi yang saya kaji ini adalah khusus ke disabilitas sensorik. Jadi teman-teman yang penyandang disabilitas rungu, lalu kemudian disabilitas bicara, sama disabilitas apa ya, ya yang berkaitan dengan organ-organ bagian mata, lalu kemudian telinga, lalu kemudian dan juga pembicaraan atau mulut gitu ya. Akan tetapi gelisahnya itu masyarakat itu masih belum paham. Ketika ada kasus perkawinan disabilitas, itu mereka bertanya-tanya ini gimana caranya ya. Just, bahkan penghulunya sendiri itu bingung ini gimana. Nah, itu menjadi kegelisahan secara sosial karena memang masih belum ada peraturan yang pakem dan secara teknis juga juga tidak ada seperti itu. Sedang dalam sisi yuridis itu perkawinan di Indonesia khususnya terkait dengan hukum itu masih belum merealisasi hak-hak disabilitas yang tertuang pada Undang-Undang Disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 itu ya konvensinya atau CRPD-nya itu lalu kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Jadi sudah tertera jelas khususnya di bagian konvensi hak-hak disabilitas bahwa setiap peraturan undang-undang itu harus mampu merealisasikan hak-hak disabilitas. Tetapi faktanya sampai sekarang hukum perkawinan di Indonesia itu masih belum menyentuh ranah seperti ini. Padahal ini undang-undang tahun 2011 ini ya. Lalu kemudian
direvisi lagi Undang-Undang Penyandang Disabilitas itu yang awalnya Undang-Undang Nomor 4 1997 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Nah, hukum perkawinan ini apa ya? Artinya itu kayak tetap seperti itu. Tidak ada kejelasan kira-kira penyandang disabilitas ketika mereka mau dikemana ini gitu. Padahal kalau kita mengacu pada peradilan itu sudah ada. Jadi secara teknis gambarannya seperti apa ketika berapa namanya bertatapan berhadapan dengan penyandang disabilitas itu sudah teknisnya sudah jelas. Tetapi di hukum perkawinan itu masih masih belum jelas. Begitu juga di peraturan KPU ya. Kalau kita pernah nyoblos itu kan sudah ada apa ya istilahnya itu pembedaan gitu ya, perbedaan diferensiasi antara teman-teman yang memiliki keterbatasan, lalu kemudian sama teman-teman yang tidak memiliki keterbatasan seperti itu. Lalu kemudian untuk kegelisahan filosofisnya itu diatur dalam Undang-Undang Disabilitas itu bahwa pernikahan itu ya hak privasi. Ketika berbicara mengenai tentang hak privasi, ya maka semua penyandang disabilitas itu boleh untuk melaksanakan pernikahan asalkan rukun dan syaratnya itu dapat terpenuhi. Nah, tetapi sayangnya di hukum perkawinan itu belum memaksimalkan filosofi ini. Ya, belum mampu mengintegrasikan antara hak penyandang disabilitas dengan di dalam konteks hukum perkawinan. Seperti hak pendataan juga nggak ada, lalu kemudian hak aksesibilitas, lalu kemudian hak pelayanan publik itu semuanya masih belum tereksekusi seperti itu. Jadi ini merupakan tiga kegelisahan akademik. Bisa next. Lalu kemudian saya mulai meneliti itu 2023 ya. Jadi hanya sekedar apa ya awalnya itu banyak baca artikel jurnal yang berkaitan dengan disabilitas, tetapi saya mikirnya kok, kenapa dalam konteks hukum perkawinan kok malah pandangan masyarakat, melainkan di Arab Saudi, di Afrika, di Ghana, lalu kemudian di India dan lain sebagainya. Lalu dalam konteks Indonesia bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi yang saya lakukan ya penelitian hukum karena saya masuk kepada studi hukum keluarga, jadi memang basic dari penelitiannya adalah hukum. Yang mana hukumnya empiris dengan lokasi penelitian di KUA Kabupaten Jombang. Dari 21 KUA itu ada 6 yang pernah melaksanakan perkawinan disabilitas sensorik. Lalu kemudian menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu untuk menguji seberapa paham sih kira-kira masyarakat itu ketika apa namanya ketika ada hukum kira-kira bagaimana timbal balik antara masyarakat itu dengan suatu hukum, lalu kemudian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum dan makosid syariah. Lalu untuk teknik pengumpulan data ada dua, yang pertama wawancara, lalu kemudian ada observasi gitu ya. Alhamdulillah pernah dua kali menemui secara langsung perkawinan disabilitas sensorik itu sendiri. Ada 17 itu termasuk penghulu, termasuk mudin, lalu kemudian termasuk teman saya yang membantu saya berkomunikasi langsung dengan teman-teman disabilitas, lalu juga dengan penyandang disabilitas itu sendiri. Bisa next, Mas. Nah, kira-kira apa sih hak disabilitas yang dinilai relevan ya dengan konteks perkawinan di Indonesia? Kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Disabilitas itu banyak sekali hak-hak disabilitas. Akan tetapi belum tentu semuanya itu relevan dengan konteks perkawinan. Jadi dalam konteks perkawinan ini ada sekiranya 4 yang relevan. Yang pertama yaitu bebas dari stigma. Ya tidak boleh kita mencap stigma negatif penyandang disabilitas itu loh. Disabilitas kok nikah, bukannya nanti anaknya jadi bla 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 dan lain sebagainya. Itu stigma-stigma seperti itu tidak boleh. Lalu kemudian hak privasi, ya ini ada dalam penjabarannya ada pada pasal 8 itu bahwa semua penyandang disabilitas itu ya boleh melangsungkan pernikahan. Bahkan mereka diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan juga menurut negara seperti itu. Lalu ada aksesibilitas, yaitu bagaimana mereka memanfaatkan pelayanan publik itu sendiri, lalu kemudian
hak pelayanan publik, yaitu apakah ada nggak sih kira-kira pelayanan-pelayanan khusus terhadap disabilitas itu ketika di KUA dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara dalam konteks perkawinan. Nah, lalu kemudian hak pendataan. Nah, ini yang sulit ini ya. Saya 1000% yakin kalau perkawinan disabel itu tidak akan pernah apa ya, intinya itu tidak bukan tercatat, tetapi tidak ada diferensiasi atau perbedaan. Jadi kalau kita di KPU itu kan ada ya, kira-kira keterbatasan apa. Kalau di pernikahan perkawinan tidak, langsung surat N1 itu isinya ya jenis kelamin dan lain sebagainya. Tidak ada kolom disabilitas. Padahal itu penting sekali untuk kira-kira penghulu itu bisa tahu dan paham, oh ternyata teman ini disabilitas. Dan beberapa banyak sekali KUA itu rata-rata tidak tahu kalau orang ini tuh disabilitas. Yang ngasih tahu itu mudinnya, karena orang Jombang kan ya masih orang-orang yang agak tradisional yang mengandalkan mudin gitu ya kan, dikit-dikit mudin, dikit-dikit mudin. Jadi mudin itu ya sangat membantu sekali seperti itu. Saya pernah berbicara dengan teman-teman disabilitas itu ketika saya tanya nanti nikahnya kapan, lalu kemudian nikahnya di mana. Ya mereka jawab dengan di KUA. Siapa yang ini orang tua. Ini seperti itu. Lalu ini ya jadi hak-hak yang relevan dengan konteks perkawinan ya ini. Bisa selanjutnya next. Lalu kemudian terkait dengan pelaksanaan perkawinan mungkin banyak yang belum paham ya. Jadi ini sebagai dasar aja supaya nanti mengerti arah penelitian saya kemana sih. Kalau berbicara perkawinan itu sangat luas. Cerai ya termasuk studi perkawinan, selingkuh ya termasuk, poligami termasuk. Tetapi di sini saya memiliki memiliki pembatasan. Jadi yang saya kaji di sini adalah pelaksanaannya. Jadi bagaimana sih mereka melaksanakan perkawinan seperti itu. Nah, anehnya itu banyak sekali gimana ya, ada pertanyaan lalu bagaimana kalau mereka cerai bagaimana? Boro-boro mikir mereka cerai, mikir bagaimana hak-haknya terpenuhi ketika menikah aja belum kok udah pertanyaan sampai situ. Jadi mulai dari awal dulu. Apa saja yang ada dalam pelaksanaan perkawinan itu ya ada pencatatan perkawinan, ada bimbingan perkawinan, akad perkawinan. Nah, mungkin teman-teman dari sini saya bisa memantik nih. Coba dibayangkan bagaimana sih pencatatan perkawinannya penyandang disabilitas sensorik itu kan ya kan. Lalu kemudian bagaimana bimbingan perkawinannya. Nah, sekarang kan tren tepuk sakinah itu ya. Kira-kira bagaimana mereka mengaplikasikan tepuk sakinah itu loh dengan keterbatasan pendengaran, keterbatasan melihat, keterbatasan berbicara. Itu kan poin-poin yang mungkin sampai mungkin banyak orang yang masih belum belum apa ya, belum memikirkan sampai situ. Itu. Lalu kemudian ada akad perkawinan. Bagaimana sih akad perkawinannya? Nah, ini menarik loh. Jadi memang sangat berbeda sekali ini cerita ya. Sangat berbeda sekali. Teman-teman disabilitas yang dia itu memiliki pendidikan tingkat SMP, SMA di SLB sama penyandang disabilitas yang dia itu tidak sekolah sama sekali. Cara komunikasinya beda, pelayanannya jelas beda. Nah, di sini letak ujian dari penghulu sama mudin ini seperti apa. Nah, menariknya di situ. Jadi di disertasi saya yang lengkap itu saya juga membahas seperti itu. Lebih enak mana kira-kira? Lebih mudah yang pendidikan atau enggak, ya jelas lebih mudah yang pendidikan karena yang pendidikan mereka itu sudah pasti punya apa namanya, punya modal bahasa isyarat, punya guru yang dia itu bisa menerjemahkan seperti itu. Sedangkan teman-teman yang mereka tidak berpendidikan di SLB, mereka itu lebih komunikasinya mengandalkan orang tua. Jadi ya orang tua saja yang paham dia itu maunya apa, seperti apa itu orang tua. Seperti itu. Jadi sangat berbeda sekali secara teknis pelayanannya. Baik pencatatan perkawinan, bimbingan sampai akad perkawinan seperti itu. Oke, mungkin bisa next, Mas. Nanti kita perbanyak ditanya sama baca. Nah, apa temuan saya? Nah, teman peneliti ini ada struktur, substansi, dan budaya hukum. Jadi saya kasih gambaran sebentar sedikit ya, bahwa tanpa kehadiran sistem hukum yang inklusif disabilitas,
maka selama itu pula pelaksanaan perkawinan disabilitas tidak akan pernah maksimal. Seperti itu. Nah, ini menjadi tanda bahwa hukum keluarga itu ya belum mampu merealisasikan, belum mampu memperhatikan hak-hak disabilitas secara serius. Ya, ini tentu banyak faktor ya, khususnya political will. Itu ya. Jadi kebijakan-kebijakan atasan pemerintah itu sangat berpengaruh sekali gitu. Ya, sekarang maklum lah, kita tahu kalau Kementerian Agama sekarang sedang fokus kepada ekologi. Ya mungkin bisa 5-6 tahun ke depannya, ya sangat mungkin sekali untuk fokus dengan hal-hal seperti ini kan gitu. Karena studi disabilitas itu di dunia barat udah banyak sekali kajian. Nah, sedangkan kita di sini ya seperti Evan Mubadala kemarin masih mengikis filosofis Mubadala lalu kemudian diimplementasikan kepada hak disabilitas. Seperti itu. Bisa next, Mas. Nah, apa tantangannya? Nah, ini merupakan tantangan sekaligus kritik ya. Ini kritik saya itu apa namanya itu berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Jadi nggak asal-asalan. Jadi memang fakta yang ada di lapangan seperti apa, lalu kemudian nah ini hasilnya. Jadi tantangannya teman-teman disabilitas itu, ya ketika melayani perkawinan itu penghulu nggak paham kira-kira seperti apa model perkawinannya. Kenapa? Ya karena birokrasinya itu ya belum mampu apa ya belum mampu menyentuh kerana inklusi disabilitas seperti itu. Lalu kemudian birokrasi juga belum merumuskan terkait perundang-undangan terkait disabilitas itu belum ada sama sekali. Nah, ini yang apa namanya yang saya sayangkan ya. Banyak teman-teman penghulu itu mungkin di sini ada yang menjadi penghulu ya. Itu saya yakin ketika masuk kepada penghuluan itu pasti akan ada namanya tes kompetensi ya. Ada kompetensi apa ya? Saya kok lupa. Sosial lalu kemudian dan lain sebagainya ada 3 kompetensi ya. Akan tetapi ini belum ada namanya kompetensi pendidikan inklusif disabilitas. Jadi ya itu yang sangat disayangkan itu ya. Padahal sangat mungkin sekali teman-teman penghulu itu akan berhadapan langsung dengan eh, calon pasangan yang keterbatasan disabilitas sensorik tadi itu. Lalu kemudian, nah ini minimnya fasilitas di KUA ini juga. Mungkin secara bangunan fisik sekali mulai ada revitalisasi KUA yang dia menyediakan kursi roda, menyediakan eh, apa ya, yang kebutuhannya itu bisa bisa apa ya, kebutuhan dari disabilitas fisik itu sendiri. Tetapi kalau disabilitas sensorik, seperti alat bantu pendengaran, apakah mereka punya? Lalu kemudian huruf braille, seperti akad nikah menggunakan huruf braille, apakah sudah tersedia dan lain sebagainya. Nah, itu kayaknya juga saya lihat mereka tidak punya seperti itu. Bahkan ini merupakan masukan-masukan dari teman-teman KUA itu sendiri. Harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Jadi ini juga berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Itu bagi struktur hukum. Lalu kemudian lanjut, selanjutnya yaitu apa ya, substansi hukum ya. Nah, substansi hukumnya. Jadi substansi hukum itu sangat penting ya. Jadi maksudnya substansi adalah ada nggak peraturannya? Ya, peraturannya ada nggak kira-kira? Normanya ada nggak kira-kira? Nah, di sini ternyata terjadi kekosongan hukum dalam regulasi itu. Nggak ada sama sekali regulasi terkait dengan perkawinan disabilitas karena semua perkawinan disamaratakan. Lalu kemudian petunjuk teknis pencatatan, ya ini juga tidak mengatur perkawinan disabilitas, padahal sudah ada keputusan Dirjen Bimas itu ya terkait dengan pencatatan pernikahan itu secara juknisnya itu sudah ada N1 sampai nggak tahu lah N berapa itu N12 ya. Maklum karena belum nikah jadi kurang paham masalah kayak gitu. Nah ini problem juga ini. Kemudian belum ada modul, nggak ada modul terkait dengan pertemuan bimbingan, pernikahan, bimbingan akad, lalu kemudian akad perkawinan seperti itu nggak ada modul sama sekali. Ini sangat disayangkan sih. Padahal kalau kita membaca atau melihat ke KPU tadi itu, lalu kemudian di pengadilan itu sudah ada seperti ini gitu. Lalu kemudian yang kita sayangkan juga dari budaya hukum ya tantangannya teman-teman disabilitas itu ya budaya budaya masyarakatnya. Masyarakat nggak ngerti hukum, otomatis ya ketika ditanya bagaimana pernikahannya ya nggak tahu, gitu ya kan. Udah nggak tahu ya otomatis nggak paham.
kan seperti itu. Jadi mereka juga bingung, akhirnya berdiskusi kira-kira akadnya seperti apa, menemukan solusi lah yang terbaik untuk calon mempelai ini seperti itu. Oke, bisa next. Lalu kemudian loh kok kenapa kok ada makosid gitu ya kan? Karena di sini itu makosid sebagai ide filosofis. Jadi ketika ingin memperbaiki sesuatu, kira-kira nilai-nilai keislaman itu khususnya makosid syariah itu bisa hadir enggak gitu. Jadi makosid syariah itu bisa hadir karena untuk pemenuhan hak disabilitas gitu ya. Kalau makosid syariah sendiri secara simpel kita pahami kan ya memelihara keturunan, lalu memelihara akal, lalu memelihara jiwa dan kehormatan, lalu kemudian memelihara agama, izuzin, lalu kemudian memelihara harta atau mal. Ini yang secara simpel saja terkait dengan makosid syariah. Mungkin bisa next. Nah, ini saya coba memberi gambaran simpel ya. Kenapa kok makosid gitu ya? Kenapa menggunakan makosid seperti itu? Nah ini, karena mulai ada pergeseran pandangan ya atau sistem paradigm dalam konteks makosid syariah. Kalau makosid syariah zaman dulu ya makosid syariah klasik itu ya memelihara keturunan. Tetapi kalau makosid syariah sekarang yang digagas oleh ulama-ulama kontemporer seperti Ibnu Ashur, Yasir Auda, itu bagaimana jangkauan makosid itu lebih kepada makosidul am, yaitu makosid yang sangat universal, yang bisa menjangkau hak asasi manusia. Nah itu pendapatnya Yasir Auda itu. Bagaimana ya Ibnu Nasr itu ya melindungi keluarga, peduli terhadap institusi keluarga. Lalu kemudian bagaimana relevansinya dengan isu disabilitas? Ya bagaimana kita itu sama-sama melindungi keluarga disabilitas, ya kan? Lalu kemudian peduli terhadap keluarga penyandang disabilitas. Seperti itu ketika kita relevansikan. Lalu ketika hidup akalnya gimana? Ya relevansinya ya mengembangkan pendidikan yang maksimal bagi penyandang disabilitas, ya. Jadi membangun SLB, LSB di daerah-daerah. Lalu kemudian yang paling penting juga mempermudah akses pendidikan bagi penyandang disabilitas apabila itu dalam konteks hidul akal. Lalu kemudian bagaimana kalau hidul nafs wal ir gitu ya. Jadi ya menjaga dan melindungi eksistensi penyandang disabilitas. Bagaimanapun penyandang disabilitas itu anugerah dari Tuhan, dari Allah yang merupakan makhluk yang paling sempurna sama seperti kita itu. Lalu kemudian Hizbul Din bagaimana? Ya kita menjaga, melindungi, menghormati kepercayaan yang dianut oleh penyandang disabilitas. Lalu bagaimana dengan Hizbul Mal gitu ya kan? Nih, tipu ini ternyata. Ya menaruh perhatian terhadap pembangunan dan pengembangan ekonomi kreatif bagi penyandang disabilitas. Memang gimana ya, sangat kompleks sekali seharusnya permasalahan ini gitu. Saya berdiskusi dengan teman saya yang dari Koratul atau salah satu ini ya komunitas teman-teman yang disabilitas rungu, lalu kemudian juga berdiskusi dengan teman-teman SLB Muhammadiyah itu sangat sangat gimana ya, intinya itu sangat kompleks permasalahan dari penyandang disabilitas itu. Bahkan dalam perkawinannya pun mereka ya ada melalui perjodohan. Biasanya teman-teman yang di SLB itu dijodohkan sama guru-gurunya itu. Kalau mereka yang ini, kalau mereka yang tidak berpendidikan atau tidak sekolah di SLB itu uniknya mereka lewat Facebook jadi seperti ada komunitas gitu ya di Facebook lalu kemudian kenalan akhirnya memutuskan untuk menikah. Seperti itu tuh model inilah model perjodohannya seperti itu. Mungkin bisa selanjutnya next. Nah, bagaimana sih eh, kira-kira apa solusi yang perlu kita kita perbaiki? Ya salah satunya ya melalui rekonstruksi itu. Jadi kita membongkar, lalu kemudian apa aja yang kira-kira kurang, lalu kemudian kita perbaiki lagi melalui ide filosofis makosid syariah. Seperti itu. Jadi ada tiga yang ingin disampaikan ya sebagai rekonstruksi itu. Jadi dalam struktur hukum itu sudah seharusnya birokrasi itu sudah inklusif disabilitas seperti itu. Jadi kalau inklusif disabilitas itu gimana ya?
mulai pilot projectnya harus jelas, budaya kerja di birokrasi Kementerian Agama juga harus berlandaskan prinsip-prinsip disabilitas. Lalu kemudian KUA inklusif disabilitas itu juga harus mulai digaungkan seperti itu ya Kak. Kemarin kan inklusif, tetapi inklusifnya ternyata hanya sekedar pencatatan semua agama. Nah, ini bisa jadi momen ini. Jadi inklusif itu yang hanya pencatatan semua agama, melainkan juga bagaimana bisa memenuhi hak disabilitas itu. Lalu kemudian birokrasi kalau udah inklusif itu pasti political will itu akan ngikut. Nah, kalau udah political will ngikut, maka akan merumuskan perundang-undangan atau bisa merevisi undang-undang perkawinan atau KHI atau merevisi apapun itu yang berkaitannya dengan hukum perkawinan. Nah, bagaimana caranya? Ya ini harus mengintegrasi hak disabilitas dalam peraturan. Jadi hak-hak tadi itu hak pendataan itu ya kayak kolom itu kan nggak ada. Jadi harus mulai diadakan lagi. Lalu kemudian hak pelayanan publik itu juga harus diperhatikan. Hak aksesibilitasnya seperti apa itu juga harus sangat diperhatikan itu. Lalu kemudian eh, yang ketiga itu ya SDM itu harus diperhatikan. Khususnya para penghulu, penyuluh itu harus mulai dibumbui oleh kompetensi-kompetensi yang sifatnya inklusif. Sekarang kan ada MOC ya, kalau di ASN itu atau di Kementerian Agama itu banyak sekali kompetensi-kompetensi mungkin bisa dimasukkan ke situ, kompetensi inklusif disabilitasnya seperti itu. Ini tentu akan kerjasama dengan lintas menteri ya, karena terkait dengan proyek yang besar, bagaimana bisa mengakselerasikan hak disabilitas dalam suatu perundang-undangan. Seperti itu. Nah, lalu kemudian fasilitas di KUA itu juga huruf braille itu juga harus dipikirkan bagaimana teman-teman ketika akad nikah pakai huruf braille, lalu kemudian visualisasi. Nah, ini fungsinya ketika bimbingan perkawinan. Nah, ini saya cerita unik ya. Jadi ketika bimbingan perkawinan, nah bimbingan perkawinan kan banyak model ya. Ada yang model apa ya? Model seperti kayak seminar gitu loh, banyak orang itu namanya itu model tatap muka kalau nggak salah itu. Jadi banyak orang lalu kemudian seperti itu. Nah, teman disabilitas itu nggak mau kayak gitu. Biasanya mereka itu ya bimbingan perkawinan itu ya secara individu. Jadi penghulunya langsung berhadapan dengan mereka. Nah, uniknya kira-kira nih, karena mereka memiliki keterbatasan, penghulu juga memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi, kira-kira bagaimana komunikasinya? Ya akhirnya ujung-ujungnya yang dapat bimbingan perkawinan itu ya orang tuanya. Jadi yang dibimbing orang tuanya bukan malah calon pengantinnya, itu kan problem juga. Penghulunya juga bingung ini gimana Mas ya? Saya itu juga bingung waktu itu Mas. Akhirnya saya ngomong ke orang tuanya itu nanti gini 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 gitu ya kan, nggak tahu intinya saya sudah sebisa saya untuk berkomunikasi dengan mereka seperti itu. Nah, yang enak lagi itu ketika memang mereka mendatang ada KUA yang memang sudah berkomunikasi dengan SLB ya. Jadi ada juru bahasa isyaratnya. Lalu ketika bimbingan perkawinan itu juru bahasa isyaratnya itu hadir. Nah, itu kan enak. Nah, visualisasi ini fungsinya mereka yang tidak bisa melihat, mereka yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Jadi ketika ketika divisualisasikan ini ya mungkin bisa menjadi opsi yang menarik kan. Jadi gambar-gambar lalu bagaimana cara mengatur ekonomi lalu kemudian terkait dengan reproduksi dan lain sebagainya. Itu juga menarik. Lalu kemudian yang paling penting ini ya mungkin satu dua oke lah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ada yang namanya juru bahasa isyarat atau JBI. Ini mungkin KUA sudah mulai ini ya, sudah mulai berinteraksi dengan SLB sekitar apabila ada perkawinan disabilitas. Mungkin bisa next selanjutnya. Lalu bagaimana dengan rekonstruksi hukumnya? Ya kita mulai dengan PP lah atau peraturan perundang atau PMA atau peraturan Menteri Agama. Loh kenapa nggak undang-undang? Wah undang-undang itu sulit, belum tentu kita itu bisa dieksekusi 5 tahun ke depan, bisa 20, 15, karena kan banyak sekali undang-undang yang diprioritaskan. Saya yakin undang-undang perkawinan itu sampai sekarang pun masih belum ada revisinya ya, karena belum sebagai ini, belum sebagai suatu arahan, satu acuan, jadi masih mengutamakan yang lain sebagainya lebih dahulu. Jadi di prolegnas pun nggak ada. Lalu kemudian, nah format N1 dan N2 itu juga mulai harus ada kolom disabilitasnya untuk
diferensiasi. Nah, ketika saya ujian tuh ditanya, loh, Mas ini apakah nggak malah mendiskriminasi disabilitas? Loh, diskriminasi dari mana? Ya kan? Kalau kita maknai diskriminasi itu kan kita ada penyisihan, ada peminggiran. Tetapi ini kan enggak. Kita tuh bukan mendiskriminasi, tetapi mendiferensiasi. Kita membedakan supaya hak-hak mereka itu bisa terjaga secara aman. Ketika penghulu tahu, oh ini disabilitas sensori, mereka bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, bisa berkomunikasi dengan Mudin, apabila melalui Mudin bisa berkomunikasi dengan SLP terkait juru bahasa isyarat seperti itu. Lalu kemudian modul bimbingan juga harus, ini juga harus ada. Kalau di peraturan apa Badilak ya atau di pengadilan itu sudah sangat jelas sekali bagaimana ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas rungu misal, bagaimana cara komunikasinya, lalu kemudian ketika berhadapan dengan disabilitas bicara itu bagaimana komunikasinya, itu sudah ada poin-poin yang menjadi acuan. Tetapi kalau di Kementerian Agama sampai saat ini kan belum terlihat sama sekali itu ya. Lalu bisa next. Lalu kemudian yang terakhir ini budaya. Ya bagaimana bagaimana ya kita apa namanya itu biar masyarakat itu tahu secara umum itu ya. Ya salah satu langkahnya menggunakan diseminasi ya. Saya yakin sampai sekarang nggak ada diseminasi undang-undang disabilitas di berbagai KUA atau di berbagai mana namanya itu lingkup Kementerian Agama. Saya yakin nggak ada itu. Nah itu juga harus dipertimbangkan juga itu bagaimana melayani hak disabilitas dalam konteks pernikahan. Gitu ya, kalau udah tahu terkait dengan aturannya maka eh, pemahaman itu ya sedikit demi sedikit akan dimengerti. Kalau udah paham, insya Allah tinggal eksekusinya seperti apa. Repotnya di Indonesia itu kan menganut apa ya, menganut teori fiktif hukum ya. Jadi seakan-akan kalau undang-undang itu sudah disahkan itu masyarakat sudah dianggap paham, padahal yang enggak gitu juga kan seperti itu. Itu ya seperti itulah. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini juga yang penting juga. Jadi terakhir Mas tadi itu. Nah, jadi memang rekonstruksi itu tawaran utama ya untuk membentuk hukum keluarga yang inklusif disabilitas. Ini memang kalau kita bayangkan, wah ini sangat mungkin ya butuh waktu berapa tahun. Tetapi setidaknya ide-ide seperti ini yang harus kita sampaikan, harus kita tulis, harus kita kasih edukasi kepada masyarakat, khususnya pengguna-pengguna media sosial itu ya bahwa penyandang disabilitas itu seperti ini loh, menghadapi tantangan seperti ini ketika melakukan perkawinan. Nah, integrasi hak disabilitas, ya hak pendataan, hak aksesibilitas, pelayanan, itu ya merupakan keharusan demi menegakkan suatu maslahat gitu ya. Karena itu spirit rekonstruksi ini harus ya sejalan lah dengan prinsip makosid syariah hidup masalah. Bagaimana perkawinan itu bisa terjaga. Mereka itu memahami esensi perkawinan seperti apa. Banyak loh SLB yang dia itu tidak memasukkan, ya nggak banyak sih. Ada SLB yang dia tidak memasukkan program, apa ya istilahnya itu ya, seperti reproduksi gitulah, hak reproduksi gitu ya. Lalu kemudian ada juga SLB yang ada materi tentang hak-hak reproduksi itu juga perlu diperhatikan juga. Lalu kemudian hifdzul akal dan juga hifdzul nafs seperti itu. Mungkin terakhir ya. Nah, ini merupakan ini bukti kalau saya serius ini, Mas Gus ya. Jadi ini merupakan teman-teman yang melakukan perkawinan ini hebat loh. Jadi teman-teman kalau ada memandang masyarakat kita itu tidak akan membantu, oh, kata siapa? Mereka itu ketika mendengar si A itu ingin menikah, wah itu langsung mereka bergotong royong. Sangat terharu lah dengan keterbatasan mereka itu bisa melangsungkan perkawinan. Sangat haru sekali. Saya ketika menghadiri pun sangat terenyuh. Meskipun ya dengan berbagai model yang macam-macam ya, ada yang modelnya itu menggunakan bahasa isyarat. Itu yang berpendidikan enak. Tapi kalau dia itu nggak berpendidikan, ada yang kemarin saya itu nemuin ditulis itu. Jadi penghulu itu ngeprint, lalu kemudian akad ngeprint kalimat ijab kabulnya gitu, lalu kemudian ditulis sama dia itu. Ya nunggu lama ya kan, lalu kemudian kertasnya diangkat gimana sah gitu. Jadi dengan segala
macam modelnya ya seperti itu. Ya itu mungkin sedikit yang bisa saya paparkan untuk mungkin secara apa ya, secara kontekstualisasinya di lapangan nanti bisa kita diskusikan. Gitu Mas Chris. Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Sani atas penjabarannya yang kompleks dan solutif ya di akhir. Jadi tidak hanya mencari masalah tapi juga memberikan solusi ya. Itulah. Dimulai dari banyak sekali catatan yang mungkin nanti teman-teman bisa teman-teman bisa dapatkan di situ, mulai dari tidak tidak rekonstruksi tidak hanya di aspek hukumnya tapi juga budaya hukum, tidak hanya di substansi hukum tapi juga budaya hukum. Kemudian maqasid syariah itu ada yang klasik, ada yang kontemporer, paradigmanya juga berbeda. Kalau kontemporer itu lebih universal, umum, mencakup keumuman dan sebagainya. Dan tadi mungkin saya sebutkan yang di rekonstruksi substansi hukum, itu kita perlu ada rekonstruksi pada PP atau PMA, melalui PP atau PMA, kemudian format N1 dan N2, itu juga tadi Gus Ami beberapa kali menyebutkan bukan marginalisasi, tapi diferensiasi. Ya, ini mungkin istilah-istilah yang nanti bisa teman-teman dalami. Kemudian juga modul bimbingan dan akad perkawinan, termasuk tadi eh, bimbingan perkawinan yang disinggung. Nah itu, apakah kemudian tepuk sakinah itu tidak memikirkan yang disabilitas, terus bagaimana dengan yang mereka yang disabilitas? Seperti itu kan selama ini kan kita belum pernah terpikirkan sampai situ ternyata. Nah ini adalah beberapa catatan yang menarik yang kemudian nanti bisa kita diskusikan. Selanjutnya kepada Ning Aida, 30 menit eh, kami haturkan. Monggo. Ya, terima kasih. Punten, ini ternyata sinyalnya kurang stabil, jadi saya nggak bisa on cam biar lebih lancar audionya. Oh ya, Oke, Gi. oke. Eh, Gus, bisa tolong di itu materinya? Saya kalau nggak ada itu agak bingung. Sudah terlihat ya? Oke, Oke. oke, terima kasih. Matur sangat sedoyo. Bapak Ibu senior rekan-rekan komunitas para akademisi yang saya hormati, ada Gus Imam, Mbak Lulu, Mbak Iva, dan yang lain. eh saya ingin mengucapkan terima kasih undangan dan kesempatan untuk membahas disertasinya Dr. Fauzan Niami. It's a highest appreciation for your academic and courage, keberanian akademis yang luar biasa sebagai outsider untuk menembus lorong-lorong birokrasi dan mencoba mengisi kekosongan hukum yang begitu besar di Indonesia. I think thesis, this dissertation is a good foundation untuk advokasi hukum disabilitas. Karena seringnya topik ini itu ada di ranah yang bisa dibilang antara sangat niche dan ada kesulitan luar biasa dari segi data dan fakta yang di lapangan gitu. Yes. Saya tahu soalnya agak ngeri juga beberapa tahun ini biar studi cepat terpaksa harus ngalih ke studi disabilitas. Jadi saya sebenarnya insider yang nggak suka neliti disabilitas soalnya terlalu banyak masalah di lapangan. Oke, So malam ini yang tadi Gus Ami sudah diskusiin tentang hukum, tapi malam ini ada untuk saya tentu saja saya nggak bisa ngomong hukum. Nah, tapi saya akan ngomong soal sosial politiknya, termasuk bagaimana disertasi ini nanti saya baca melalui kacamata social inclusion kayak gitu. Pertama, saya harus bikin dua disclaimer ya. Di sini latar belakang akademik saya adalah ilmu sosial politik.
landasannya teori kritis. Berbeda dengan disiplin hukum keluarga Islam yang menjadi basis disertasi ini. Oleh karena itu, kritik dan pertanyaan yang saya ajukan tidak akan berfokus pada kekuatan normatif atau prosedur administrasi hukum, melainkan pada implikasi kekuasaan, keadilan sosial, dan representasi dalam rekonstruksi hukum yang diusulkan. Mohon maaf, apa suara saya terlalu cepat? Jelas, jelas nih. Jelas nih, aman-aman. Oke, aman. Oke. Maaf kalau nanti kecepatan, tolong disemprit aja ya. So, yang kedua ada perspektif insider versus outsider. Buat teman-teman yang belum terlalu familiar dengan studi disabilitas atau studi riset secara umum, insider itu berarti orang yang ada dalam komunitas atau periset dari komunitas tersebut versus outsider atau periset dari luar komunitas. Sebenarnya ada satu lagi kuasi, yaitu kalau di studi disabilitas itu bisa berarti caretaker atau pihak keluarga dari penyandang disabilitas. Kalau di sini saya insider, tapi bukan insider dari penyandang disabilitas sensori, karena saya penyandang disabilitas motor. Versus outsider. Jadi nanti akan ada perbedaan titik pandang antara saya dengan Gosami. Posisi saya membuat saya sensitif terhadap bias ableist yang terselip dalam substansi maupun prosedur hukum, bahkan ketika niatnya adalah inklusi. Jadi anggap aja kucing. Jadi saya bisa bauin iblis itu kayak kucing bauin ikan. Akan jauh lebih sensitif daripada kalau insider. Maaf, daripada kalau outsider. Next. Berikutnya atau layar berikutnya. So, jika disertasinya Kusami ini bergerak dari pertanyaan bagaimana disabilitas itu masuk atau pelayanannya dalam sistem KUA, maka kritik saya akan bergerak dari pertanyaan bagaimana sistem KUA itu, bagaimana rekonstruksi sistem dalam disertasi ini sudah memadai belum? Atau kita perlu sih, enggak sih meninjau ulang dari diksi atau praktik yang masih mengandung prasangka ableism pada level fondasi hukum dan pelaksanaannya. Karena niat baik selalu bisa bermasalah. Tinggal dilihat dari perspektifnya apa. So, periset itu nggak mungkin hanya membebek jawaban dari periset utama. Kalau mau pereview, yang ada adalah mempertanyakan bagaimana pertanyaan asal dari perisetnya. Dari situ mohon maaf Gus kalau nanti agak nyelekit. Oke, next. So, untuk teman-teman dari titik nol, kalau di Jogja semuanya, nggak semuanya, saya rasa tapi semuanya, mayoritas udah pernah ke Jogja ya. Insya Allah. Titik nol itu bisa kita jalan ke arah mana aja. Dari mau ke Malioboro ke sana, mau ke arah istana keraton ke arah sana, mau ke hotel ke arah sana kayak gitu, mau ke taman pintarnya ke arah sana kayak gitu, tinggal jalannya kemana. Nah, di Makosid Disabilitas ada dua kutub yang selama ini tercetak di masyarakat adalah antara Sikh dan Sikh. Dari Sikh ini bukan hanya paradigma di mana penyandang disabilitas dilihat sebagai penyakit atau sumber kekurangan, tapi juga bagaimana masyarakat secara sadar maupun tidak sadar berpikir dengan kategori yang sick, bermasalah terhadap para penyandang disabilitas itu sendiri. Di sisi positif, ada perspektif yang adil, inklusif, dan bermartabat.
ini saya lebih suka bilangnya antara chic dan chic seperti fashions. Karena di sini ada perspektif yang elegan, lebih menyatu dan bisa dibilang lebih bermartabat dan lebih menjunjung tinggi hak-hak dan ya kalau dari makosid klasik ya berarti bernafasnya lebih dijaga daripada kalau kita pakai perspektif Sikh. Perspektif Sikh itu diantaranya model religi, model medical, dan model charity atau PT yang sering ada di masyarakat. Next. Dasar perspektif saya untuk membahas disertasi Gus Ami itu ada dua. Yang keduanya saya rasa cukup kompatibel dengan makosid syariah. Yang pertama adalah Critical Disability Studies yang berfungsi sebagai pisau bedah untuk membedah empirisme yang mengakar dalam tradisi hukum. Yang kedua, saya memakai kerangka keadilan sosialnya Nancy Fraser. Yang ini agak saya bisa bilang ini kayak dua sisi mata uang. Kalau kita sandingkan dengan makosid sistemiknya Yasir Auda. Jadi kayak kalau Yasir Auda itu menjadi jiwa dan kompas etika untuk membangun sistem yang benar-benar inklusif. Kalau kita tambahkan keadilan sosialnya Nancy Fraser, kita akan memiliki peta lengkap untuk menilai apakah sebuah sistem itu sudah adil secara ekonomi, kultural, dan politik. Kalau CDS, untuk teman-teman yang belum tahu, CDS itu merombak kerangka berpikir dari disability studies yang awalnya berpaham pada medical ke arah berpaham kepada HAM dan holistik. Kalau di keadilan sosial ada tiga kerangka, tiga tolok ukur yang menjadi dasar. Yang pertama adalah adanya misrekognisi, adanya misdistribusi, dan adanya misrepresentasi di masyarakat. So, itu nanti kalau ditambahkan dengan makosid syariah itu kayak yang satu jiwanya, yang satu kerangka untuk nilainya, kayak gitu. Next. Nah, ini yang saya lihat dari baca Gus Ami, ada batasan-batasan. Bisa dibilang ini fokus, limitasi, atau bisa dibilang peluang untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Awalnya saya itu waktu melihat loh, kok sensorik? Oh oke. Begitu saya pikir ulang, oke. Yang diambil sensorik tuli. Sensorik tuli berarti di sini diambil dari kesulitan dalam proses akadnya. Oke. Berarti ini cek visible. Kenapa nggak diambil dari segi mungkin disabilitas fisik? Kita lihat bahwa disabilitas fisik itu penanganannya memang lebih mudah ya, tapi nanti untuk produk akhirnya itu akan jauh lebih bergantung kepada proses politik penganggaran. Karena masalah utamanya adalah aksesibilitas dan gedung-gedung. Beda dengan disabilitas sensorik. Kalau ada tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi dalam studi ini, saya rasa kalau misalnya Gus Ami ambil ke disabilitas mental atau intelektual, itu akan sangat tinggi sekali karena ada bipolar, ada neurodivergent, kayak gitu. Dan itu pasti pengambilan datanya juga akan lebih susah daripada ke arah penyandang disabilitas sensorik. Tapi ini juga saya lihat ada sedikit subaltern kayak gitu. Jadi disabilitas sensorik yang diambil itu hanya penyandang disabilitas dari komunitas tuli dan tunanetra. How about the double disability? Bagaimana dengan penyandang disabilitas tuli buta dari pelita? You exclude them and it's awfully sangat
bisa dibilang apa ya, kalau kita ambil dari Foucault maka ini bisa dibilang biopower. Ada eksklusivitas yang disengaja. Jadi Anda tidak diakui karena ini hanya untuk komunitas tuli. Yang tuli buta tunggu dulu, nanti tunggu pembahasan selanjutnya. Wow, itu agak gimana gitu. Berikutnya ada limitasinya di lokasinya itu Jombang. Jadi ini ada pertanyaan berikutnya, apakah ini nanti juga bisa direplikasi di kabupaten-kabupaten lain, penelitian ini? Apakah hasilnya bisa digeneralisasi ke misalnya daerah lain? Itu kalau pertanyaan dari saya. Kalau misalnya dengan kabupaten-kabupaten yang mirip secara budaya dengan Jombang, mungkin bisa. Tapi bagaimana dengan kabupaten-kabupaten yang cukup berbeda? Misalnya saja yang agak kota itu di mana ya? Bukan kabupaten lagi itu ya, berarti kota. Misalnya Surabaya itu tentu kan tantangannya lebih gede daripada kalau di situasi dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di Jombang. Lalu ada limitasi dari batasan substansi hukum, kekosongan lex spesialis ya. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci oleh Gus Ami bahwa prosedur pelaksanaan perkawinan tidak dibahas secara detail dalam aturan uh, hukum di Indonesia. Nah, ini lucu. Jadi kayak CRPD diratifikasi Indonesia tahun berapa? UU perkawinan ada tahun berapa? KH-nya tahun berapa? UU disabilitasnya tahun berapa? Ini jadi kayak ada 4 uh, landasan hukum yang semuanya itu arahnya beda-beda. Ada yang sudah cukup progresif, ada yang masih jadul banget, ableist banget. Itu kan menimbulkan gejolak tersendiri. Next. Ngapunten, mohon di itu berikutnya. Ya, tadi ini yang saya baca yang pertama dari disertasi ini adalah it's about us but without us. Saya kemarin berkomunikasi langsung dengan Gus Ami karena di metodologi penelitian itu tidak ada sama sekali tentang penyebutan optis. Sependek pengetahuan saya saat saya mengikuti riset mengenai disabilitas, mengenai riset mengenai bagaimana partisipan dari penyandang disabilitas, ada standar etika dan standar riset tersendiri yang harus disebutkan, yang harus disertakan dalam laporan, walaupun laporannya itu sesederhana artikel jurnal. Apalagi ini di ringkasan disertasi. Saya tidak tahu apakah di disertasi penuhnya ada, tapi di ringkasan disertasi tidak ada. Misalnya tadi Gus Ami menyebutkan sudah mengunjungi Koratul, tapi itu tidak disebutkan. Itu seharusnya bisa disebutkan bahwa sudah dilakukan konsultasi dengan Opdis. Seperti ini, jadi arahnya nanti bisa dikoordinasikan untuk sharing pengetahuan. Tapi itu tidak realitasnya seperti itu. Jadi, saya ada hegemoni epistemik dari akademisi. Lalu kemarin Gus Ami mengatakan bahwa data direduksi agar tidak melebar kemana-mana. Kalau dari perspektif sosial politik dari CDS ini berarti suara komunitasnya dipotong agar bisa sesuai dengan kotak hukum yang ada. Masalahnya ekstraksi pengetahuan tanpa emansipasi itu juga di sisi lain adalah pelanggaran hak itu sendiri.
Lalu di mana nih posisinya? Buktinya di mana? Saya lihat dari eh, disertasi, mohon maaf, ringkasan disertasi dari awal sampai akhir. Ada 28 kali penyebutan penyandang disabilitas tunawicara. Tuna atau tunawicara. Tapi itu yang dipakai adalah tunawicara. Tunarungu. Rungu wicara. Setidaknya rungu wicara itu ada 28 kali rungunya. Gitu. Padahal kalau Gus Ami tadi mengatakan sudah berkunjung berkunjung kepada Koratul, mereka sudah memakai perspektif tuli. Tuli itu sendiri mereka tidak mau disebut tunarungu atau tunawicara dan lebih suka disebut komunitas tuli. Apakah itu tidak berefek sama sekali? Apakah tidak menimbulkan pertanyaan tersendiri? Kenapa komunitas ini memakai tuli? Kenapa ini basic filosofinya apa? Kenapa identitas mereka memakai itu? Ya, memang ada alasan-alasan di mana bisa dibilang nomenklaturnya begini, jadi saya pakai begini. Oh, tidak. Tadi kalau Anda memakai Yasser Auda, berarti dia terbuka kepada perspektif baru dan holistik. Jika perspektif lamanya adalah para pemilik komunitas itu mengatakan saya sudah tidak mau menerima identitas ini, maka nomenklaturnya seperti apa? Harus ada disclaimer di uh, laporan penelitiannya bahwa saya memilih ini karena komunitas yang ada sesuai perkembangan zaman sekarang lebih memilih ini. Terus terang sejauh yang saya tahu, komunitas tuli baik di Jogja, Solo, Jakarta semuanya lebih banyak lebih suka memakai identitas sebagai tuli karena tuli itu identitas budaya. Kalau Narungu Tunawicara itu adalah identitas medis di mana mereka dianggap kekurangan dari segi pendengaran dan cara berkomunikasi. Padahal tuli itu identitas budaya di mana mereka memiliki bahasa isyarat atau bahasa-bahasa komunikasi tersendiri dan itu harus dihormati. Seperti kalau saya sendiri belajar bahasa isyarat dan itu tidak bisa sembarangan. Walaupun saya punya teman yang bisa bahasa isyarat, dia JBI, tapi dia tidak boleh mengajari saya bahasa isyarat. Yang harus mengajari saya adalah pemilik identitas itu sendiri. Jadi emang harus sesuai dengan budaya komunitas yang ada. Suara komunitasnya tidak boleh dipotong, suara komunitas harus dihormati. Next. Berikutnya saya mencatat ada biopower dalam ritual akad. Nah, dalam proses akadnya ini ada wajah jelas egoisme dalam praktik paling sakral yaitu prosesi akad nikahnya. Ada penghulu dengan wewenangnya mengkoordinir keluarga untuk memanggil guru SLB, menyiapkan tulisan, melaksanakan simulasi. Ini kayak kalau dilihat secara tertib administrasi ya emang tertib proses yang harus, tapi di balik kedok ketertiban ini yang saya lihat ada mekanisme biopower, pendisiplinan tubuh disabilitas. Di sini terjadi pemindahan beban yang tidak adil, di mana keluarga yang harus menanggung biaya JBI. Terus terang Gus, setelah membaca disertasi Anda, saya langsung hubungi Gus Kamal yang sekarang kepala KUA Jombang, yang dulu juga katanya sudah pernah juga mengassist salah satu perkawinan dari teman tuli di juga. Dan dibilang memang yang memanggil JBI itu keluarga, jadi beban biaya dari pemanggilan itu juga ada di pihak keluarga. Lalu tadi Anda
mengatakan guru ada pengambulan peran. Guru SLB disamarkan sebagai ahli bahasa. Ini sangat riskan sekali karena guru SLB itu dia di posisi sosial masyarakat dan family. Dia bukan orang profesional, bukan ahli bahasa yang bisa profesional. Dia bisa jadi ada sedikit power sebagai gurunya. Tapi juga ada selain ekonomi di mana mahal mana sih antara JBI dengan nyangoni guru nih? Kayaknya saya bakalan mahal dari kalau memanggil JBI profesional. Dan di sini lucunya adalah kenapa ini jadi pemindahan beban yang tidak adil. Saya anggap saja saya bicara dengan siapa ya? Maaf, kalau saya ambil contoh, semoga masih ada di sini, biar saya nggak ada Gus Hamid. Saya berbicara dengan Gus Hamid, tapi Gus Hamid nggak ngerti bahasa saya ngerti bahasanya Gus Hamid. Terus Gus Hamid yang mau ngakatin itu, dia bilang, wah saya nggak ngerti bahasanya ini. Panggil JBI. Ya nggak ngertinya Gus Hamid, tapi yang manggil JBI saya. Padahal saya ngerti bahasanya Gus Hamid. Yang manggil JBI saya, yang bayarin JBI-nya saya. Padahal yang bermasalah, yang nggak ngerti. Itu kan lucu sekali. Jadi ini kayak pemindahan beban dari negara. Kalau kita ambil penghulu, pemindahan beban dari negara ke individu. Dan ini adalah salah satu abuse of power yang ya sama gak genanya sih dengan polisi tukang palak gitu. Nah, yang ketiga, mekanisme biopowernya itu adalah pendisiplinan tubuh. Ada simulasi, ada latihan-latihan yang saya lihat itu memaksakan penyandang disabilitas untuk menyesuaikan diri dengan norma ableist. Kalau cara berbicaranya tidak jelas, maka itu dipandang harus diterjemahkan kepada bahasa isyarat atau bahasa lain. Nah, kenapa identitas tersebut tidak dianggap sebagai oke, ini bukan rukshoh, ini memang kemampuannya seperti itu. Kalau misalnya penghulunya tidak bisa bahasa isyarat, bukan memanggil JBI, penghulunya yang harus belajar bahasa isyarat. Karena kita tahu bahwa penghulu juga bisa akan dua bahasa kok. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arab. Apa susahnya belajar satu bahasa lagi? Kalau mau adil-adilan loh ya, bahasa Arab juga bukan bahasa ibu di Indonesia. Sama seperti bahasa eh, bahasa bahasa Arab bukan bahasa pendatang. Bahasa isyarat itu paling tidak di Bisindo itu adalah bahasa isyarat yang disesuaikan dengan budaya komunitas tuli Indonesia, bukan seperti American Sign Language yang berasal dari Amerika atau yang sistem bahasa isyarat lainnya. Ada bahasa komunitas lain yang sudah diadopsi oleh penghulu. Kenapa yang satu ini tidak diadopsi sekalian? Oke. Next. Jadi berikutnya adalah The Sick Foundations. Jadi saya melihat salah satu di akad penyandang disabilitas tuli ini yang jadi acuan adalah KHI pasal 17 3 menderita tuna. Ini kan berarti perspektif awal dari KHI itu masih sangat medical model. Sick Foundation ini dasarnya aja sick, udah flawed. So, bisakah sistem direkonstruksi dengan baik sesuai makasih jika fondasinya rapuh dan seharusnya diganti lebih dulu? Terus ada tadi Gus Ami juga membebek salah satu temuan dari penghulu disabilitas itu anugerah. Oh sorry, kalau dilihat dari fikih taklifi memang dari arah moralitas untuk
penguatan diri penyandang disabilitas itu sendiri, Anda bisa memproyeksikan keluar bahwa disabilitas ini anugerah. Setidaknya kalau saya sendiri, saya memandang keterbatasan fisik saya sebagai anugerah agar saya nggak kemana-mana, nggak sering dolan macam-macam, dan lebih dijaga dari hal-hal yang nggak berguna. Tapi kalau orang mengatakan kepada saya, disabilitas itu anugerah, who the hell are you? Apalagi kalau yang mengatakan kepada saya itu aparatus. Dengan mengatakan disabilitas itu adalah anugerah, berarti dia melepaskan beban negara atas pemenuhan hak-hak warga negaranya. It's a no-no. Next. Berikutnya ada rekayasa sosial yang masih uh, teknokratis dan paternalizing. Jadi solusi dengan tidak adanya aturan adalah membuat aturan baru. Tapi aturan baru ini bukan aturan yang general, tapi aturan yang parsial. Karena masih bahas soal satu disabilitas aja. How about the other? Lalu kenapa ini Mbak saya bilang patronizing? Jadi ini biopower lanjutan kayak gitu. Dan teknokratis social engineering. Terlalu optimis pada regulasi dan abai terhadap resiko bahwa fokus satu jenis disabilitas mengabaikan suara ragam disabilitas lainnya. Ada juga limitasi konsep rekayasa sosial. Rekayasa sosial ini nanti bagaimana di lapangannya, budayanya, stigmanya. Di masyarakat sendiri, walaupun pada komunitas santri, hampir tidak meragukan bahwa mereka pasti baca Qul Huwallahu Ahad sehari entah berapa kali. But I just saw some paradox. Ini agak melenceng. Jadi I failed to get a unsuccessful relationship just because their family feeling that I may be not be I may be too burdening. Jadi kayak mereka menganggap bahwa disabilitas itu beban, padahal baca kulhunya sehari entah berapa kali. Gusti Allah diarahin kemana? Ini juga yang akan terjadi dengan rekayasa sosial yang tidak diiringi oleh bukan penghapusan ya, pengikisan stigma yang ini pasti akan jangka panjang. Beda dengan pembentukan regulasi yang lebih cepat, walaupun butuh 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, itu masih lebih cepat daripada pengikisan stigma yang ada di masyarakat. Eugenisme ada di Indonesia mengakar kuat itu dari sejak zaman Belanda hingga sekarang ada lebih dari 200 tahun. Tapi masih aja, walaupun kita bilang udah abad 21 dan lain sebagainya, stigma di masyarakat masih kuat banget. Waktu simposium pesantren yang dilaksanakan di UGM tahun lalu, dari satu ruangan yang para pengasuh membahas kekerasan gender, ramah anak, segala macam, hanya saya yang membahas mengenai disability awareness di pesantren. Berarti memang ini masih belum ada di tataran utama. Stigmanya masih ada, belum banyak yang berbicara. Jadi wujuduhum ke adamihim gitu aja. Keberadaan penyandang disabilitas dianggap nggak ada karena nggak ada disenterkan di isu-isu yang ada, masih kayak gitu. Jadi akan sangat panjang. Next. So, refer to whom? Saya neliti terakhir yang saya baca di rangkuman disertasi itu adalah referensi
Saya tidak melihat referensi metodologi riset disabilitas spesifik. Padahal rekomendasi rekonstruksi hukum ini bertujuan mencapai kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Di bagian metodologi awal tadi saya sudah bilang tentang itu, tapi yang lain seperti misalnya saya tidak membaca ada referensi mengenai AYL dan sebagainya. Saya jadi meragukan apakah Gus Ami sudah memberikan akomodasi yang layak kepada narasumber penyandang disabilitas. Apakah selain akomodasi, apakah selain penghormatan dan etika yang ada itu tidak hanya dilakukan, tapi juga sesuai dengan konsep-konsep makosid yang ada. Jadi mungkin lain kali atau direvisi atau ya mohon keraguan saya ini dihilangkan dengan bolehkah saya minta disertasi untuknya untuk melihat referensinya. Jadi referensi umum kayak ini siapa aja yang nulis, ini arahnya ke siapa, manfaatnya nanti ke siapa. Kan manfaatnya bukan hanya ke masyarakat umum, tapi juga nanti diharapkan ada masyarakat dari kelompok komunitas penyandang disabilitas. Seperti itu. Next. Jadi, let's think about this. Ada diskusi yang saya ingin ajak senior-senior di sini, termasuk Gosami dan yang lain. So, bagaimana sih memastikan rekonstruksi? Yang ada ini adalah artikulasi autentik, bukan sekedar interpretasi birokrat. Bagaimana fragmentasi dan solidaritas disabilitas itu karena ada di masyarakat kayak gitu. Apakah fokus pada disabilitas sensorik justru mengukuhkan hierarki dan mengabaikan disabilitas intelektual atau ganda, atau justru yang motorik, atau motorik dan sensorik juga ada. Bagaimana posisi mereka? Lalu berikutnya seremonial dan dukungan holistik. Bagaimana menjembatani akses perkawinan yang seremonial dengan tantangan jangka panjang? Ini bukan hanya selesai pada akad. Bagaimana dengan tahapan selanjutnya? Hak asuh, dukungan sosial, bagaimana jika ada perpisahan? Seperti itu. Kalau dibilang, jangan mikir pisah dulu, ini ke akad nikah aja sulit loh. Itu harus dipikirkan juga. Karena realitas di masyarakatnya banyak terjadi penyandang disabilitas yang menikah dengan non penyandang disabilitas, namun ada penolakan-penolakan yang berujung belakangan yang mengakibatkan penyandang disabilitas itu, terutama perempuan, nanti akan kehilangan hak asuh anak dan lain-lain. Itu juga ada yang tadi dibilang dukungan holistik dari Makassar Syariah Sistem miliknya Yasir Alda. So, next. Jadi konklusinya berdasarkan analisis saya melalui CDI, kita lihat dengan Yasir Lauda punya 6 prinsip dasar. Tapi saya rasa akan terlalu capek kalau saya masukkan semuanya pertimbangannya ke presentasi ini. Tapi nanti kalau ada yang ingin minta, boleh menghubungi saya di DM atau di DM IG atau di email di aidamujib@gmail.com untuk melihat breakdown analisisnya berdasarkan analisis dengan CDS dan Nancy Fraser. Upaya rekonstruksi sistem hukum dalam disertasi ini belum memadai jika diukur menggunakan standar holistik Makassar Syariahnya ya Sirauda. Dan perlu ditinjau ulang secara kritis karena masih berpotensi berlandaskan empirisme yang justru katanya ingin diatasi secara struktural. Tapi sekali lagi ini pakai kacamata sosial politik ya, pakai kacamata CDS dan pakai kacamata sosial inclusion-nya Nancy Fraser. Jadi kalau pakai kacamatanya
hukum keluarga, ya sudah, saya tentu nggak akan bisa ngalahin para profesor kayak gitu. Sudah lulus ini doktoralnya. Tapi kalau pakai kacamata, pakai CDS, no, it's just masih hanya sebagian saja dari enam prinsip Makassar sistemiknya Auda itu yang waktu saya breakdown itu, oh yang ini sudah, oh yang ini belum, ini sudah, yang ini belum. Jadi ini masih belum memadai dan perlu ditinjau ulang secara kritis. Next, demikian dari saya kayaknya ya, udah demikian dari saya. Mohon maaf atas kelancaran, mohon maaf atas diskusi lebih lanjut di tentang breakdown data dan analisis yang tadi boleh dilihat di Aida Mujib. Bisa email ke aidamujib@gmail.com atau bisa di IG di Aida Mujib, Aida Mujib, silakan. Terima kasih ke Mas Abro. Baik, terima kasih sekali Neng Aida. Luar biasa. Jadi catatan yang beliau sampaikan memang benar-benar kritis. CDS yang beliau pakai memang kritis ya, tidak hanya sekedar metodologi, namun hasilnya juga sangat kritis. Di, dan Neng Aida tadi beberapa kali menyampaikan mohon maaf. Saya kira ya Gus Amit juga setuju bahwa kalau kata Rocky Gerung kan tidak ada sopan santun dalam dunia akademik ya. Dan Gus Amit sebagai seorang dokter pasti sudah sangat memahami hal itu, bertemu para profesor dan sebagainya. Banyak sekali catatan yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan Ning Aida, tidak hanya dalam aspek tema ini, tapi juga penulisan disertasi, kemudian ya termasuk metodologi, mengambil sudut pandang, dan eh, tadi juga beberapa yang menarik bahwa kalau kita membatasi penelitian agar tidak terlalu melebar, itu nanti sama sama saja dengan membatasi suara komunitas. Nah, itu kan juga sangat menarik ya. Itu bisa jadi apa perundungan kita, apakah seperti itu atau seperti apa nanti. Kemudian juga ada kata-kata yang disampaikan oleh penghulu, misalnya disabilitas itu anugerah. Nah, itu yang kemudian tadi juga dikritik oleh Ning Aida bahwa kalau yang mengatakan dari insider itu bisa diterima, tapi kalau yang mengatakan dari outsider, apalagi dari aparatus atau aparatur pemerintah, itu seakan-akan pemerintah lepas tangan karena menganggap bahwa disabilitas itu adalah anugerah, sehingga oh itu anugerah, kita tidak perlu mengurusi itu ya. Ini banyak sekali lah tadi catatan yang bisa kita sampaikan, dan nanti pasti Gus Ami akan uh, menanggapi hal itu. Namun sebelum itu kita lempar dulu diskusi kali ini. Kita mungkin kurang lebih punya waktu setengah jam untuk diskusi tanya jawab. Kepada teman-teman semua yang ingin menyampaikan pertanyaan atau apapun, dipersilahkan. Ya, Mas Ihsan kamu di zaman ya, ini juga senior. Ya, monggo, monggo Mas Ihsan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Eh, Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya diskusi malam hari ini, karena jujur, eh, saya juga sebagai orang yang sekarang sudah terlibat dalam pemerintahan, atau tadi sebagai disebut eh, orang yang terlibat dalam birokrasi gitu ya. Akhirnya kan mau tidak mau harus memahami isu-isu yang krusial gitu yang dibahas juga di malam hari ini. Sebelumnya saya eh, berterima kasih kepada pemateri karena sudah menyampaikan paparannya dengan
jelas, dengan runtut, dengan sistematis. Dan juga saya juga berterima kasih kepada pemateri kedua Ning Aida yang sudah mengkritisi gitu ya. Karena ternyata banyak hal yang eh, ada titik buta yang selama ini bagi kami atau tadi disebut sebagai outsider gitu ya, yang mungkin tidak kami sadari selama ini. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Gus Ami ya dalam hal ini, bagaimana awal mula ketertarikan terhadap isu disabilitas ya. Lalu bagaimana kemudian mulai mempelajari, lalu bagaimana kemudian mulai mencari referensi itu. Awal mulanya asbabun nuzulnya apa sih kok memilih ke disabilitas gitu. Karena seingat saya dulu Gus Ami ini seingat saya gitu ya bahasa gender gitu. Ini apa karena belum nikah-nikah gitu sehingga beralih gitu ya. Kemudian karena kenapa pertanyaan ini saya tanyakan karena jujur setelah tadi Ning Aida menceritakan bahwa seharusnya penghulu itu belajar bahasa isyarat gitu. Nah, ini menarik gitu karena kebetulan saya itu di penerjemah bahasa Arab yang memang dituntut untuk menguasai bahasa gitu ya. Ya tentunya fokus kepada bahasa Arab. Namun dengar pendapat dari Ning Aida tadi saya juga tertarik untuk mempelajari bahasa isyarat gitu. Kenapa? Karena kebetulan saya di bagian haji, ya meskipun saya sekarang belum tahu ya apakah pindah ke Kementerian Haji atau tidak. Namun di Kementerian Haji dan Umroh itu ada satu kasubdit atau subdirektorat yang memang fokus terhadap jamaah disabilitas. Jadi menurut Haji 2024, data Haji 2024 mengatakan bahwa ada 500 orang jamaah haji disabilitas. Dan ada kasubdit yang khusus membicarakan tentang disabilitas ini. Nah, saya rasa saya juga sebagai seorang penerjemah gitu. Tadi kan disampaikan juga seharusnya ada juru bahasa isyarat gitu yang tadi malah diwakili oleh guru dari SLB gitu ya. Nah, menurut saya juga yang sebagai orang yang baru tertarik, tapi kalau tadi Gus Ami berbicara dalam konteks perkawinan, saya tertarik disabilitas ini dalam konteks pelayanan ibadah haji itu karena kebetulan saya bertugas di bagian haji dan umroh. Nah, makanya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana asbabun nuzul, bagaimana motivasi gitu. Apa sih ketertarikan awalnya kemudian tertarik dengan isu inklusi disabilitas ini dan boleh dikasih tahu nggak step by step buku apa yang harusnya dibaca terlebih dahulu agar memahami lebih komprehensif tentang disabilitas ini khususnya dalam konteks Makosidus Syariah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ihsan atas pertanyaannya. Kita kumpulkan pertanyaan dulu mungkin ya. Selanjutnya Mas Muhammad Zibnu, monggo dipersilakan. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Zibnu. Kebetulan saya juga alumni dari Al-Hikam. Pasti Gus Ami juga kenal lah sama saya. Sekarang saya sedang melanjutkan studi S2 Magister Studi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Eh, Pertanyaan tersebut sih mungkin cukup menarik dari Gus Ami. Makanya saya ingin mempertanyakan kepada Gus Ami langsung. Ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Gus Ami. Sebentar. Kalau saya mengempiriskan dengan statement Gus Ami dan relevansi akan sila kelima dan nilai makosid syariah yang bertolak belakang dalam menelantarkan hak disabilitas, pertanyaannya lalu bagaimana tantangan dalam strategi dalam merekonsiliasikan untuk memberikan hak secara optimal pada hak prerogatif disabilitas. Itu pertama. Kedua, kalau menilik dari substansi hukum, ada yang namanya hukum lex, lege, dan jure yang bertolak belakang dengan statement akan hak disabilitas yang salah satunya diantaranya tidak ada birokrasi pelayanan disabilitas akan hukum tertulis perkawinan. Padahal secara hukum pelayanan publik ada salah satu standarisasi dalam pemenuhan hak asasi manusia dan ejawantah akan privat manusia, namun justru timbulnya kesenjangan dalam hak menumbuhkan nilai sila kelima yang mana menjadi dasar kehidupan bangsa dan bernegara.
Lalu pertanyaannya, bagaimana mengoptimalkan dalam pemenuhan hak disabilitas manusia bagi disabilitas, yang mana ia akan terimplikasi dengan Indonesia Emas 2045 kalau hanya disekunderkan oleh government, padahal hakikatnya kelas utamakan pada hakikatnya government itu harusnya otoritatif bukan otoriter. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zibnu atas pertanyaannya. Satu lagi mungkin dari teman-teman, kalau masih ada. Oke, sepertinya sekarang kita kumpulkan dulu dua pertanyaan. Mas Muksid mungkin? Enggak ya? Oke. eh ya, Mas Muksid? Ya, Ya, enggak. mohon izin. Mas Auror, Mas Gus Ami. Lama tidak berkomunikasi dengan Gus Ami. Oke, mungkin pertanyaannya saya tidak jauh beda dengan pertanyaan yang pertama tadi, Gus. Apa sih urgensinya Gus Ami ini meneliti tentang rekonstruksi? Kok harus direkonstruksi? Artinya undang-undang itu harus dirubah, yang mana ada beberapa problem dalam masalah pelaksanaan perkawinan terhadap penyandang disabilitas ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, problem-problem yang terjadi itu masuk dalam zaruriyah atau dia masuk dalam hajiyah atau hanya tahsiniyah, sehingga memang sangat perlu untuk dibahas dan memang sangat perlu untuk dirubah gitu. Mungkin itu awal yang menjadi pertanyaan saya. Mungkin nanti kita lanjutkan di diskusinya, Gus. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muksid. Ini sebenarnya kita punya satu lagi pertanyaan di kolom komentar ya. Mungkin saya bacakan ini pertanyaan di kolom komentar, sekaligus Gus Ami nanti bisa menyiapkan jawabannya. Dan juga Ning Aida nanti juga bisa menyampaikan tanggapannya. Dari Hazima Layina, Assalamualaikum, izin bertanya. Saya mencatat dari paparan Gus Ami bahwa tanpa sistem hukum yang inklusif, pelaksanaan perkawinan disabilitas sensorik masih jauh dari kata maksimal. Dan hukum keluarga kita belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak mereka secara serius. Menarik sekali bahwa solusinya diarahkan pada rekonstruksi struktur hukum berbasis maqasid syariah. Dalam pandangan Gus Ami, bagaimana memastikan bahwa rekonstruksi hukum ini tidak berhenti pada kebijakan dan pelatihan teknis saja, tapi juga benar-benar menumbuhkan empati, kesadaran, dan komitmen personal para pelaku birokrasi dalam melayani pasangan disabilitas. Ini pertanyaan dari Mbak Hazimah, dan mungkin saya review sedikit pertanyaan dari beberapa teman yang tadi, nanti Gus Ami bisa langsung menjawab. Jadi dari Mas Ihsan, tadi bertanya, apa awal mula sebabun nuzul ketertarikan Gus Ami terhadap isu-isu disabilitas ini? Yang kemudian dilanjutkan oleh pertanyaan Mas Muksid, apa kemudian urgensinya rekonstruksi? Apakah ini sudah sampai tahap doruriyah, sesuatu yang wajib dan harus dilakukan, atau sekedar hajiah saja, sekunder, atau bahkan hanya tersier, tahsinnya? Dan pertanyaan dari Mas Ibnu, bagaimana kemudian memaksimalkan rekonstruksi maqasid syariah itu tadi? Kemudian pertanyaan keduanya, eh, bagaimana kemudian mengoptimalkan eh, berdasar dengan rekonstruksi tadi terhadap Indonesia Emas 2045 itu tadi. Ya, itu saja. Monggo Gus Ami, kami persilahkan. Terima kasih ya ada teman-teman. Ini nakalan tanyanya ke saya semua ini.
Eh, ini apa ya? Nanti saya minta pendapat lah sama Neng Aida. Jadi saya ingin menanggapi tadi itu dari pemaparan Neng Aida ya. Ya jadi memang luar biasa Neng Aida ini. Saya mendapatkan ilmu yang sangat yang sangat luas lah ya. Jadi pertanyaan penguji kayaknya nggak seperti ini, tapi ini kayaknya menjawab lebih berat lagi ini. Jadi memang seperti seperti itu karena memakai kacamata yang berbeda, tapi bukan berarti menolak seluruhnya ya. Ada memang hal-hal yang memang saya sendiri tidak ketahui. Lalu kemudian terkait dengan konklusinya masih masih ada apa dalam artinya itu masih berpotensi ableisme. Nah ini saya sendiri nih ya. Jadi saya ketika nulis disertasi itu memang benar-benar hati-hati kira-kira bagaimana ya, apakah tulisan saya ini bisa diterima sama teman-teman disabilitas itu bagaimana. Oleh karena itu saya biasanya komunikasi dengan Mas Iman. Jadi beliau itu guru SLB yang biasanya memang menjadi juru bahasa isyarat. Kira-kira bagaimana ya? Jadi memang beberapa kali diskusi, memang ada beberapa kalau terkait dengan referensi nah ini yang menarik. Jadi memang karena penelitian hukum, nah ini mungkin juga kelemahan saya kurang membaca referensi terkait dengan metodologi metodologi apa namanya itu studi disabilitas ya tadi itu kritik studi disabilitas itu. Nah itu nanti insya Allah akan saya perbaiki dengan Aida ya untuk memasukkan terkait dengan pendekatan dan lain sebagainya. Ya begitulah ketika kita berbicara soal hukum maka yang diorientasikan adalah bagaimana hukum itu mampu merekayasa sosial kan seperti itu karena kan ada gium hukum sebagai alat rekayasa sosial. Ketika hukum itu ada, maka hukum itu tujuan alatnya yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil, menciptakan masyarakat yang taat atau sadar atas hukum. Jadi seperti itu. Banyak sekali ini tadi yang sudah saya catat dari Ning Aida Ning ya. Saya juga mohon arahannya terkait dengan proses akad biopower itu juga nah menarik juga itu supaya bagaimana teman-teman disabilitas itu merasa tidak apa ya tidak termarginalkan atau merasa tersinggung seperti itu ya karena kalau kita berkaca pada kacamata hukum ya harus sistematik kan gitu hukum ya harus dipatuhi sesuai dengan bunyinya gitu akan tetapi juga ada kontekstualisasi hukum yang dia itu berjalan sesuai dengan kondisinya. Lalu kemudian mungkin itu Neng Ete ya mohon maaf banget jadi saya banyak yang hampir semua sepakat dengan jenengan itu ya. Jadi masih sangat lemah sekali disertasi saya apabila dibingkai dengan kacamata politik. Dan ini juga kegelisahan saya ketika studi di UIN Malang itu saya hanya mendapatkan guru besar yang dia itu seharusnya tidak memiliki basic dari disiplin studi disabilitas. Beda ya dengan UGM, dengan UIN Malang yang dia itu memiliki studi disabilitas sehingga mengewajantahkan keilmuannya itu secara komprehensif. Jadi dewan pengujinya itu bisa memberikan wawasan terkait dengan disabilitas. Ketika saya nggak meremehkan UIN Malang, tapi ini faktanya seperti itu juga karena belum tersedianya pusat pelayanan disabilitas, lalu kemudian intinya memang secara pilot project itu di kampus saya studi itu ya belum maksimal. Bahkan pas ketika ditanya oleh teman saya yang juru bahasa isyarat itu Pak Direktur Pasca Sarjana juga mengiyakan memang masih lemah sekali kita nggak punya proyek terkait dengan disabilitas, materi dan lain sebagainya. Sehingga ya ini mungkin kekurangan dari disertasi saya, jadi saya mohon maaf sekali. Dan terima kasih atas masukannya. Lalu kemudian saya manggil Ustadz Ihsan ya kan. Ustadz Ihsan ini ya, dari mana sih awal mulanya gitu ya. Awal mulanya itu secara akademik ya. Secara akademik memang membaca buku ya. Jadi ada tesis kakak kelas saya yang dia itu membahas tentang apa ya, tentang wali kalau nggak salah. Wali perkawinan disabilitas sensorik. Saksi atau wali saya lupa itu. Kayaknya wali membahas tentang itu. Jadi
Itu bukan disabilitas sensorik sih, tapi disabilitas apa saya lupa. Itu dari situ saya mulai menelaah, membaca karena beliau yang dosen dosen ininya kan Profesor itu Rofiah atau Rafa dari Win Sunan Kalijaga. Jadi cukup menarik. Lalu kemudian saya mulai searching untuk gap analysis kira-kira di mana nih ya letak gap analisnya. Nah, kenapa kok gender berubah ke disabilitas? Karena gender dan disabilitas itu ternyata ada irisan yang sama gitu ya. Kalau kita lihat undang-undang disabilitas itu ada irisan yang sama. Jadi antara disabilitas sama gender itu ketika kita lihat kacamata barat itu mereka saling apa ya, bukan bersenggolan, saling seirama gitulah, perjalanannya seperti itu. Dari situ saya mulai pahami, oh iya nih kayaknya menarik untuk studi lebih lanjut lah. Kenapa kok milih disabilitas sensorik? Karena untuk tadi ya udah dipaparkan oleh Neng Auda, ketika disabilitas fisik itu memang lebih cepat eksekusinya gitu loh. Karena udah ada pilot projectnya udah ada untuk membentuk KUA inklusif, lalu kemudian membentuk KUA yang dia itu ramah disabilitas. Tetapi kenapa kok hanya disabilitas fisik kan gitu pertanyaan. Kenapa enggak disabilitas yang lain seperti disabilitas sensorik, lalu kemudian disabilitas intelektual dan lain dan ragam disabilitas lainnya. Oleh karena itu juga yang membuat saya berpikir sepertinya kita ambil disabilitas sensorik karena juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat gitu. Ketika kita meneliti tentang disabilitas sensorik, disabilitas apa namanya intelektual itu saya sebetulnya juga minta pertimbangan dari KUA, bukan minta pertimbangan tanya, akan tetapi saya coba pancing kira-kira kalau teman-teman disabilitas intelektual itu bagaimana nikahnya? Apakah menurut jenengan bagaimana? Ya, mereka dengan pertimbangan mungkin dengan minimnya pengetahuan mereka lebih lebih jawabannya menolak secara harus. Nah itu juga agak gimana itu perlu perbaikan-perbaikan nanti ini teman-teman yang ahli di ahli kitab ini kira-kira bagaimana itu ya terkait dengan disabilitas intelektual karena terkait dengan ahliatul ada, ahliatul wujud dan lain sebagainya, lalu juga terkait dengan apa ya kayak tingkatan-tingkatan disabilitasnya itu seperti apa. Itu lalu kemudian baru membaca-baca buku. Nah, karena studi saya hukum, jadi bacaan saya seperti ini. Ya, jadi seperti hukum, nah, hukum disabilitas. Waduh, kok buruk iki, Rek? Ya apa iki carane? Nah, ini misal nah hukum disabilitas, lalu kemudian ragam persoalan disabilitas, hak asasi yang belum terpenuhi, lalu kemudian Islam dan disabilitas. Baca-baca buku seperti itu yang membuat cakrawala itu terbuka lebar. Oh iya ya, ternyata kita belum tahu seperti ini. Ada ilmu lain, ada ilmu baru kira-kira bisa nggak kita kita kaji meskipun kita dari kalangan outsider ya. Itu memang dari saya sendiri ada kegelisahan-kegelisahan. Kira-kira bagaimana? Kira-kira kalau teman-teman insider ini menerima atau bagaimana ya? Beruntungnya banyak sekali masukan dari Neng Ija. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk referensi. Nah, kekurangan referensi saya di metodologi. Itu. Jadi memang metodologi saya sangat kurang sekali terkait studi disabilitas itu sendiri. Itu ya Bang Isan mungkin ada feedback dan lain sebagainya. Atau Neng Ida mau menambahkan, monggo Neng. Kita sama-sama diskusi. Sebelum ke Neng Ida, tadi ada satu pertanyaan terkait sepenting apa Oh iya, kemudian rekonstruksi itu. sepenting apa ya? Nah gini, saya melihat dari kacamata hukum ya. Jadi puncak dari peradaban masyarakat itu apa sih? Kalau dalam kacamata hukum, ya kesadaran masyarakat. Undang-undang kita ada. Ya, kita kurang apa undang-undang kita? Undang-undang disabilitas udah revisi beberapa kali sampai akhirnya yang terbaru tahun 2016. Konvensi sudah ada. Lalu bagaimana kita menumbuhkan kesadaran kita terkait teman-teman disabilitas itu bahwa ada hak yang kurang kita perhatikan, khususnya dalam konteks hukum keluarga. Bisa nggak kita mengintegrasikan hak disabilitas dalam undang-undang perkawinan? Kayak tadi yang disampaikan Neng Aida, masih ditemukan kok nomenklatur-nomenklatur yang dia itu masih apa ya menganggap sik gitu ya, menganggap sakit seperti ada nomenklatur tuna dalam KHI dan lain sebagainya.
Nah, urgensinya seperti itu. Urgensinya adalah bagaimana teman-teman itu kita sama-sama mengupgrade masyarakat supaya tahu, oh ini loh, ada kok undang-undang disabilitas ketika dalam konteks perkawinan mereka bisa menikah kok kita dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu mungkin jawaban secara ringkasnya seperti itu urgensinya. Baik, terima kasih Gus Ami. Selanjutnya, Ning Aida, kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Eh, Matur nuwun. Jadi ini pertanyaannya kok lebih sulit daripada membaca disertasinya Gus Abi ya. Oke, apa urgensinya? Kenapa ini perlu dibahas? Kalau tanya saya sih, saja ini gak penting jelas. Gini loh, ini perspektif pribadi saya. Disability is such for some conditions, it's a such condition that it's from a ada yang dari kelahiran, ada yang dari proses dalam hidup atau kecelakaan seperti itu. Jika itu disabilitas yang dari kelahiran, maka itu kayak ngapain sih ngurusin rambutnya orang itu keriting atau lurus? Kayak gitu. Saja ini gak usah diurusi kalau semuanya dianggap normal. It's a given. Tapi masalahnya ini harus diurusi soalnya ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Kalau di bidang hukum ya kayak yang dibilang Gus Ami, ada lex spesialis yang nggak ada. Kalau waktu saya bicara dengan eh, Mas Kamal, kepala KUA itu, bahkan dia sendiri jadi kepala KUA mau bangun jalur landai di terasnya itu susah. Soalnya apa? Birokrasi. Pemilik tanahnya bukan Kementerian Agama. Harus izin dulu ke eh, pemilik itunya, wewenangnya, ke Kabupaten Jombangnya. Itu gedung tua. Terus area dan penganggarannya itu soal lain. Nah, jadi cuma mau bangun jalur landai, tok itu loh. Padahal kalau cuma ngeluarin duit dari kantornya sendiri jebret 1 juta mari. Tapi itu kalau masuk ke birokrasi udah dowo banget. Jadi masalah tersendiri buat pelayanan. Kayak gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Yang bikin masalah itu ya orang-orang dengan disabilitas itu. Kenapa ada hak yang tidak dipenuhi? Kenapa di kalau dibilang subaltern kalau pakai SPIFA. Kalau dari pusat studi wanitanya, Wiwi dari pusat studi wanita Unisri itu bilangnya kayak gini, ya kamu itu bukan mengalami stigma, tapi stigmatisasi triple. Kamu kalau orang di masyarakat itu wanita itu jadi terstigma warga kelas 2. Di bawah masyarakat patriarki itu kamu nomor 2 sebagai wanita. Sebagai wanita disabilitas, kamu akan mengalami stigmatisasi ganda. Tidak hanya di belakang non-disabilitas pria, non-disabilitas wanita, tapi akan ada juga di belakang penyandang disabilitas pria. Kayak gitu. Itu yang waktu saya studi S1 langsung jebret dikasih pemahaman kayak gitu. Sakit, iya, tapi ya emang itu yang banyak saya temui di masyarakat. Masalahnya kan kalau ke bank, tiba-tiba mereka berbicaranya itu, begitu tahu saya pakai tongkat, berbicaranya tiba-tiba jadi nadanya lebih pelan, lebih apa, kayak ngomong sama anak MI, anak TK gitu. Cara jawabnya sih mudah. Langsung aja saya ngomongnya pakai ala anak-anak Jaksel separuh bahasa Inggrisan. Udah kalah dia. Wes, langsung bicaranya normal. Tapi kan ke masyarakat nggak bisa gitu. Kayak gitu loh. Jadi, kenapa studi disabilitas penting? Ya, balik lagi ke kondisi yang ditemui di lapangan.
Kalau penyandang disabilitas itu sudah bisa melaksanakan kehidupan sehari-hari dengan normal, ya nggak penting banget diurusi gitu. Kayak misalnya orang tua saya, mau saya keliling Jawa sendirian juga udah nggak apa-apa. Kayak gitu. Soalnya ya udah, ya nggak ada bedanya dengan yang non-dis gitu. I can take care of myself. Tapi kan ada penyandang disabilitas yang nggak bisa taking care of their self gitu. Dari mulai keberanian, dari mulai yang lain, belum lagi tataran-tataran secara kelembagaan, secara hukum, secara sosial masyarakat aja ada tantangan, apalagi secara hukum. Ya seperti tadi saya bilang loh, CRPD, UU Disabilitas, KHI, Undang-Undang Perkawinan itu aja semuanya dari eh, nomenklaturnya, pemakaiannya bukan masalah tuna atau penyandang disabilitasnya. Pakai kata menderitanya itu loh, itu aja udah jadi masalah gitu loh. Jadi sebenarnya yang bikin masalahnya itu ya dari non disabilitasnya, bukan dari penyandang disabilitasnya. Kenapa itu jadi penting? Kalau eksistensi kamu itu dianggap masalah dan eh, tidak diakui keberadaannya bahkan oleh negara, apakah kamu akan ngerasa bahwa hak-hak kamu sebagai warga negara akan terpenuhi? Bisa enggak kan? KPK tahun berapa? Sudah, maaf, bukan KPK, KPU tahun berapa? Menerapkan prinsip-prinsip pelayanan disabilitas. Apakah dari mulai ada pemilu pertama yang, pemilu demokratis pertama yang 99 itu? No. Itu saya ada risetnya waktu itu, dimulainya baru sekitar pemilu 2014 itu mulai digaungkan dan makin berkembang ke pemilu-pemilu selanjutnya. Jadi emang harus gradual sekali. Kenapa ini di penting ya? Ya, ya, enggak juga, enggak penting juga kok kalau buat saya. Jalan-jalan way saja nih, gak usah di itu. Asal kamu nggak nyolek ya nggak akan jadi masalah gitu. Ya, kalau terus nyalek jadi eksistensialnya bermasalah, yo masalah itu. Tapi kalau enggak ya bisa dianggap enggak aja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ning Aida atas tanggapannya. Ya, jadi sebetulnya pembahasan ini tidak penting kalau kita semua melihat kita semua itu adalah orang yang normal. Jadi yang membuat ini menjadi perlu dibahas ya sudah non-disabilitas itu sendiri. Nah, ini menjadi catatan kita semua ya. Sebetulnya ini diskusi semakin menarik dan banyak sekali hal yang masih bisa kita ulik banyak sekali. Namun waktu sudah menunjukkan jam setengah 10 lebih dan itu sudah melewati batas jadwal kita dan kita harus ya adil terhadap waktu karena semuanya mungkin memiliki kesibukan masing-masing. Tapi sebelum itu mungkin Gus Ami ada mau menyampaikan ya kata penutup mungkin. Oke, terima kasih banyak Mas Abur. Jadi memang seperti inilah gambaran dari disertasi saya. Tentunya perlu kajian yang lebih intens untuk benar-benar bisa dipublikasikan secara umum, secara massal. Karena bagaimanapun kita memegang nilai prinsip sila Pancasila yang kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana itu bisa termanifestasi, terimplementasi terhadap seluruh masyarakat kita gitu ya, dengan tidak memandang mereka memiliki keterbatasan ataupun apapun itu. Yang paling penting adalah bagaimana keadilan itu bisa termanifestasikan. Eh, saya mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan, baik dari ucapan saya, pemikiran dan lain sebagainya. Saya sangat mohon maaf sekali. Dan terakhir,
terima kasih kepada Neng Aida, masukannya sangat luar biasa, masukannya sangat konstruktif, membangun. Insya Allah setelah ini saya minta breakdown-nya itu Neng ya. Karena setelah nggarap disertasi rasanya malas-malasan mau ngerjain apa lagi gitu. Jadi supaya bisa semangat lagi menulis itu mungkin perlu dipacu dengan adanya diskusi seperti ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus, maaf baru nyampe Surabaya dari Oh, Bandung. nggih, Gus Amit. Nggih, 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 nggih. Assalamualaikum Ini, warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Waalaikumsalam. nyimak Gus. Baik, mungkin sebagai penutup, Gus Hamid ya sebagai Direktur DSC ingin berikan sambutan terakhir. Monggo. Terima kasih Mas Abror selaku moderator ya. Yang pertama, mohon maaf saya tadi baru nyampe, handphone tidak bisa dikondisikan, baru nyampe Surabaya, acara Rakornas GP Ansor di Bandung. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama ini tim Mas Nawi Institute luar biasa. Terima kasih yang sudah berkolaborasi dengan dunia santri. Semoga ini bukan kolaborasi yang pertama dan terakhir ya Mas Abror dan Gus Ami ya. Semoga ini menjadi momentum awal. Mari kita bedah tesis, disertasi, atau skripsi, atau buku yang siapapun. Jadi ini menjadi sebuah ekosistem akademik yang bagus ya. Jadi dulu saya kuliah di Jogja, itu di Universitas Negeri Yogyakarta, setiap minggu itu di CRCS UGM ada namanya Wednesday Forum, teman-teman. Dan Wednesday Forum itu adalah sebuah forum akademik ilmiah yang diselenggarakan oleh CRCS Sekolah Pasca Sarjana UGM. Dan setiap minggu selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa. Nah, ekosistem itulah yang termasuk menginspirasi lahirnya Dunia Santri Community, bagaimana kita sebagai seorang santri agar ikut ya, serta mengembangkan ekosistem keilmuan kita di bidang masing-masing. Yang terakhir, pesantren ini lagi menghadapi luar biasa cobaannya. Yang pertama terkait tentang kejadian di Al-Khazini, yang kedua terkait tentang Trans 7. Maka mari bareng-bareng ya kita bahu-membahu ya, berkonsolidasi. Narasi-narasi yang ada memang berbeda antara pemahaman paradigma yang dipakai oleh orang non pesantren dengan pesantren. Nah, ini mari para santri, kita para ilmuwan yang santri-santri intelektual ini mari bahu-bahu membahu gitu ya. Terakhir 2 minggu yang lalu saya pulang dari Belanda dan Jerman. Saya ketemu dengan sahabat-sahabat intelektual diaspora Indonesia yang ada di Belanda dan Jerman. Nah, maka kemarin saya mencoba merajut beberapa intelektual dan akademisi dan praktisi terkait tentang arsitektur, teknik sipil, dan teknik lingkungan. Jadi ke depan bagaimana kita para santri yang secara keilmuan punya otoritas di bidangnya masing-masing memberikan kontribusi buat pesantren minimal di daerah kita masing-masing. Nah, mungkin yang kedua taswirul afkarnya ya ini kerjasama dengan Mas Nawi Institute gitu ya, bagaimana kita sebagai think tank, bagaimana kita ikut memberikan sumbangsi. Apalagi beberapa hari yang akan datang kita akan menghadapi namanya Hari Santri. Begitu. Terima kasih ya Gus Ami, Neng Aida di tengah kesibukannya meluangkan waktu dan sahabat-sahabat rekan-rekan kita yang mengikuti pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Hamid. Terima kasih Gus Ami, Neng Aida, teman-teman semua. Saya sebagai moderator, saya Aris Abdul Tukroni, dari Direktur Mas Nawi Institute. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam diskusi kita malam ini dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di edisi diskusi selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur warahmatullahi suwun semuanya wabarakatuh. nggih, matur Nggih. suwun. wabarakatuh. Khususnya Ning Aida, matur suwun.